enak banget ya musuhin Gus Dur. Saya ngikutin Gus Dur kok orang ngomong terus ini. Gara-gara saya batin seperti itu loh, ditakdirkan dimusuhi Gus Dur itu. Makanya hati-hati dengan hati kecil. Luar biasa mengalami beban berat ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Dewan Syuro, menguji dan menggembleng mental kita semua. Luar biasa beratnya. Saya ini bisa dicatat di dalam sejarah, tidak pernah sedetik pun saya berubah pikiran, kecintaan, ketaatan, ketawaduan, dan penghormatan kepada Gus Dur. Silakan dicatat. Silakan dilihat di dalam clipping-clipping pemberitaan. Tidak ada satu pun detik dan satu jengkal langkah pun Muhaimin Iskandar, apalagi mengkhianati, berpaling dari Gus Dur pun tidak pernah. Tapi Gus Dur tidak peduli. Dulu itu gara-garanya gini, yang musuhi Gus Dur jadi tokoh, yang deket Gus Dur juga jadi tokoh. Nah namanya Gus Dur itu pingin Muhaimin ini ikut terus, sekali-sekali ditendang bisa enggak. Dan benar, saya akan cerita sedikit ini bagi yang belum dengar. Suatu hari saya dipanggil oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Muhaimin, ini suasananya sudah panas, tekanan-tekanan, tensi tinggi terjadi. Tidak ada pilihan, saya minta mengundurkan diri dari Ketua Umum. Saya sebagai orang yang dibesarkan Gus Dur, bahkan dididik sejak di Jogja hingga ditarik ke Jakarta karena Gus Dur, dengan spontan saya langsung siap. Sebagai anak buah, apapun perintah pimpinan akan saya taati. Saya di luar dugaan telah disiapkan draft surat pengunduran diri saya. Ada 4 lembar surat pengunduran diri saya. Saya lihat ada nuansa politik, tapi ada nuansa ujian. Begitu diserahkan langsung kepada saya oleh Gus Dur, langsung saya tanda tangani, saya menyatakan mengundurkan diri. Kemudian beberapa orang di sekeliling Gus Dur meminta saya menandatangani halaman berikutnya. Dilalah ada ilham dari langit membisikin saya, satu saja yang kamu tanda tangani. Langsung saya bilang, satu saja cukup deh. Langsung saya serahkan kepada Gus Dur. Gus, sebagai ketaatan saya, sebagai anak buah, sebagai orang yang senantiasa tidak pernah berpaling dari Anda, saya nyatakan diri, saya mengundurkan diri dan menyerahkan surat ini. Di luar dugaan, begitu surat saya serahkan, beliau pegang. Surat itu kembali diserahkan kepada saya dan beliau menyatakan, Muhaimin, surat pengunduran diri Anda telah saya terima. Surat ini saya kembalikan kepada Anda. Terserah Anda apakah mengundurkan diri terus atau tidak. Silahkan dipikir dalam 1 kali 2 kali. Inilah yang kemudian secara historis, kalau menurut Imam Nahrawi, secara historis itu histeris gitu. Tapi dua-duanya pas. Saya langsung histeris ketika itu. Loh, saya disuruh mengundurkan diri, tetapi surat pengunduran diri diserahkan kembali kepada saya. Saya langsung berpikir ini akan terjadi drama besar yang dimainkan oleh sebuah skenario yang ditulis oleh sutradara besar yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Surat itu saksi-saksinya yang hadir di situ masih hidup. Ada semua saksi-saksi di situ, ada 2 kelompok. Kelompok pertama yang memang menginginkan saya mengundurkan diri sepenuhnya. Yang menginginkan saya mengundurkan diri sepenuhnya itu tidak tahu bahwa Gus Dur tidak ingin saya mundur sepenuhnya. Makanya surat itu dikembalikan. Langsung saya simpan sampai hari ini menjadi catatan penting sejarah politik PKB. Saya baru sadar kemudian Gus Dur mengambil peran dan skenario untuk menguji saya. Apakah saya bisa bertahan dengan kuat atau tidak? Gus Dur selalu menghina saya. Apa bedanya PMII dengan HMI, Muhaimin? Dijawab oleh Gus Dur, kalau HMI politiknya menang dengan menghalalkan segala cara. Kalau PMII
tidak tahu caranya. Nah, saya alhamdulillah hari ini bisa menyatakan kepada Gus Dur, anak buahmu ini telah tahu caranya berpolitik. Anak buahmu ini dari PMII yang sudah mengerti politik, masa dihina terus katanya PMII nggak ngerti caranya. Kalau HMI menghalalkan segala cara, kalau PMII tidak tahu caranya. Yaitu tadi yang disampaikan Kiai Said. Hadirin dan hadirat sekalian, ini sekelumit nostalgia. Alhamdulillah, Gus Dur yang luar biasa, Gus Dur yang kita cintai, Gus Dur yang kita banggakan. Saya tuh gara-garanya sebetulnya sederhana. Ceritanya itu orang yang memusuhi Gus Dur itu enak-enak, duitnya banyak, pangkatnya tinggi. Saya itu pernah mengeluh, saya itu ngawal Gus Dur itu nggak enak, udah capek, disuruh terus, duit nggak banyak. Saya itu pernah mengeluh, aduh enak bener orang yang musuhi Gus Dur, disangoni di mana-mana, dikasih. Jadi yang memusuhi Gus Dur itu dapat tempat. Di apa ya? Yang memusuhi Gus Dur, saya pernah batin, enak banget ya musuhin Gus Dur. Saya ngikutin Gus Dur kok remuk terus ini. Gara-gara saya batin seperti itu loh, ditakdirkan dimusuhi Gus Dur itu. Makanya hati-hati dengan hati kecil supaya tidak salah. Selamat datang kepada sahabat tercinta Sekjen Golkar. Ini meskipun Sekjen Golkar ini termasuk PMII yang tahu caranya. Jadi Pak Sekjen Golkar, jadi tadi saya cerita, Pak Sekjen, saya cerita Gus Dur itu menghina kita. Dia selalu menghina dengan pernyataan HMI selalu berhasil mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Berbeda dengan PMII, tidak pernah sampai tujuan karena tidak tahu caranya. Ternyata PMII tahu caranya dan berhasil menjadi sekjen. Ini termasuk orang-orang yang tahu caranya. Itu dulu kan di samping ide itu keluar itu kan gara-gara saya sama Saifullah Yusuf yang mendampingi Gus Dur. Satunya PMII itu saya, satunya HMI itu Saifullah Yusuf. Nah, Saifullah Yusuf itu dianggap canggih terus lah begitu kira-kira. Sementara PMII ini banyak tawakalnya gitu lah kira-kira. Tapi terbukti canggih mana Saifullah Yusuf dengan saya hari ini. Nostalgia ini begitu indah. Pak Limaskur, Pak Mahfud MD, semuanya anggota DPR RI PKB. Bahkan Pak Mahfud MD ini suatu hari saya ditelepon, Pak Maimin, saya dipanggil Gus Dur, baru saya keluar dari istana. Kok aneh, saya tiba-tiba disuruh jadi Menteri Pertahanan. Jangan-jangan itu Menteri Pertanahan. Saya pas di mobil telepon itu ya setengah percaya setengah enggak. Allah terima aja lah Pak Mahfud jadi menteri, paling ya gampang saja. Akhirnya diterima jadi Menteri Pertahanan dan ternyata enggak apa, prestasinya enggak kalah dengan yang lain. Padahal yang punya cita-cita jadi Menteri Pertahanan itu saya, tapi yang dapat Pak Mahfud. PKB sudah pernah 2 kali jadi Menteri Pertahanan, pertama Pak Mahfud, kemudian yang kedua Pak Mantori Abdul Jalil. Pak Mantori Abdul Jalil ini termasuk PMII yang canggih juga, PMII yang tahu jalannya. Begitu koalisi sama PDIP, saya mau asal saya Menteri Pertahanan titik. Makanya ketika Bu Mega jadi presiden, Pak Mantori Menteri Pertahanan sakit, bahkan sudah tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertahanan, tidak diganti-ganti sampai Pak Mantori meninggal.
Karena itu tadi saya mau bersama Bu Mega, tapi Menteri Pertahanan titik, tidak ada yang lain. Berbeda dengan saya, koalisi tahun 2009. Ketika penyusunan kabinet, saya dipanggil oleh Presiden, terpilih Pak SBY. Pak Muhaimin, kita lagi nyusun kabinet, saya minta Anda dan satu orang lagi menjadi menteri. Anda minta apa? Mohon maaf Pak Presiden, saya mendapat mandat bukan hanya dari PKB, tapi juga dari NU. Kami minta Menteri Keuangan. Pak SBY langsung nengok ke Pak Budiono, Menteri Keuangan. Saya paham, batin dua orang itu langsung bilang, 23 kok minta Menteri Keuangan. Oke, saya bilang 28 kok minta Menteri Keuangan. Terus saya diam. Saya paham, langsung saya sahut. Ya kalau nggak boleh ya Ketua Bappenas, Menteri Perencanaan Pembangunan. Beliau nengok lagi ke video. Saya paham lagi, 28 kok Menteri Bappenas. Tawar-menawar terus, akhirnya walhasil 28. Ya paling Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bonus-bonusnya Menteri PDT. Itu bonus. Tapi Menteri PDT ini dipuja, kerjanya bagus. Ada salah satu orang kabinet bilang, bagus tuh Pak Faisal, muda, energi kemana-mana. Saya usul Pak Muhaimin, dia selamanya nanti jadi PDT terus. Langsung usulan menteri itu saya BBM ke dia. Ada usulan menarik, permintaannya kamu jadi menteri PDT seumur hidup. Kata dia, subhanallah. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, insya Allah dengan kesadaran penuh Jam'iyah Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh komponen dan kekuatan luar biasa hari ini, semua kelompok membantu dari berbagai suku, agama, ras, golongan. Contoh sederhana ini, kalau kita Pak Sugeng ini aktivis Tionghoa dari anti diskriminasi dan berbagai gerakan-gerakan sosial, melarang buana kemana-mana lah. Mungkin kalau bau-baunya lebih dekat PDIP sebetulnya. Tapi terminal terakhir yang dipilih adalah Partai Kebangkitan Bangsa untuk Maju. Sama kita juga bersyukur bahagia Pak Mahfud MD mau ikut konvensi Demokrat, mau ini mau itu. Kemarin alhamdulillah ada pernyataan menarik. Terminal terakhir saya adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Ya kalau terminal sudah gede, kalau udah capres ya cawapres lah kan gitu. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, dinamika perjuangan ini cukup besar dan panjang dan melelahkan, dan alhamdulillah kita sampai pada kekuatan kebersamaan yang kuat dan utuh. Bahkan berbagai golongan kelompok masyarakat bersatu padu, semua tokoh-tokoh yang selama ini berbeda pendapat bergabung kembali. Pak Alwi Shihab bersama kita, kemudian berbagai tokoh-tokoh besar sudah bersama kita kembali untuk membesarkan kita. Insya Allah 2014 PKB Jaya kembali menang kembali. Minimal insya Allah minimal 3 besar minimal. Syukur-syukur barokah Ramadan bisa menggeser posisi Golkar lagi, atau menggeser posisi PDIP. Kita bayangkan, insya Allah dengan jumlah kemenangan yang signifikan, jangankan Menteri Keuangan, jangankan Menteri Bappenas, jangankan pos-pos strategis yang akan kita abdikan untuk rakyat, insya Allah kita akan bisa merebut posisi puncak di negeri ini. Hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih sebesar-besarnya penghargaan yang tulus diiringi doa jazakumullah ahsanal jaza, terutama kepada seluruh pihak yang telah mendorong, mendukung, membesarkan PKB,
ikut membiayai, ikut menciptakan kondisi yang kondusif bagi perjuangan PKB. Kita berikan ucapkan terima kasih. Semoga seluruh pengabdian dan ketulusannya menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghargaan yang tinggi, penghormatan dan doa yang tulus kepada para pendiri PKB, Kiai Abdul Rahman Wahid, Kiai Ilyas Bukan, dan para pendiri-pendiri PKB, untuk kita doakan dan senantiasa kita doakan setiap saat bagi para almarhum. Enaknya di PKB, mati pun sampai mati pun akan diurus oleh PKB melalui doa-doa dan tahlil-tahlil. Beda dengan partai lain, beda. Kalau di PKB setiap saat, setiap sholat, setiap waktu kita mau menjadikan bagian dari para pejuang PKB, doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjuang, mohon doa, mohon restu, mohon dukungan. Moga-moga perjuangan ini berhasil merubah Indonesia lebih baik lagi, merubah Indonesia lebih demokratis, adil, makmur dan sejahtera. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.